Oke, gimana? Lancar semua? Fix lancar. Gak ragu soalnya. Gimana teman-teman? Halo. Oke, gimana? Lanjut berarti ya buat itunya project ini. Ketik lanjut di chat. Yuk, cepat. Ayo, cepet-cepet. Ketik lanjut aja kalau mau lanjut. Ayo, aku tunggu sih. Yuk, ya udah lah ya. Lanjut aja ya buat materi. Berarti yang tinggal terakhir ini yang edit. Hapus sudah kena, terus insert juga udah. Karena aku belum lihat-lihat struktur foldernya, coba sebentar ya, aku lihat-lihat dulu. Oke, student. Oke, oke, oke. Berarti sebelum kita buat apa ini edit, eh, perlu kita buat dulu routingnya. Udah dijelasin kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya buat cara membuat apa ini routing atau kita buat URL dulu untuk nanti biar pengguna ini itu bisa akses ke halaman slash update atau slash sekian gitu. Kalau nanti suaraku agak patah-patah atau mungkin agak ngelag bilang aja. Nah, kemarin kan di pertemuan sebelum-sebelum ini kayaknya Mas Kris sudah buat routingnya di sini. Ini yang bagian line 24 sampai 29 ini routing untuk menu student yang ini. Nah kan untuk hapus sama insert kan udah kita buat. Jadi berikutnya kita buat yang update. Contoh kalau kita ini buat routing update. Nah untuk update sendiri kan nanti untuk edit ini atau update ini kan nanti nampilin form dulu. Nah form dulu kayak gini. Kayak yang insert ini tapi udah ada isinya kan. Jadi kita perlu eh, apa routing get dulu buat nanti ngembaliin view atau ngembaliin tampilan ke user. Jadi nanti kita handle buat editnya itu ketika user tadi neken tombol edit atau tombol apa gitu nanti di bawah. Oke, coba kita kasih nama get student slash update. Nah, ini terus kita kasih nama dari nanti ya di controller masuk dulu ke controller. Nah, ini masuk ke admin student kita buka. Terus kita buat menunya. Nah, ini kita kopikan aja dari eh, fungsi create ini kita copy. Terus coba kalau kita taruh di atasnya fungsi destroy ini. Nah, kayak gini. Ini kita biarin dulu. Nah, terus untuk nama dari ininya, coba kalau kita kasih nama sama aja, update. Nah, gini. Terus namanya, name-nya kita kasih student titik update juga. Nah, nah, karena nanti setiap kita nge-update data dari student ini memerlukan kayak primary key atau nanti suatu kolom yang unik dari student ini. Nah, kalau kita search ini, nanti coba kalau kita pakai ID ini sebagai kolom yang unik, nanti biar bisa eh, data dari student ini biar bisa kita update. Jadi untuk kita ngambil data ID-nya, ini kita samain ini kayak destroy ini. Nah, dikasih ID ini, kita kopikan aja.
Terus kita kasih sini. Nah, terus berarti kita kembali dulu ke button edit ini. Nah, kan ini masih belum disetting kayaknya. Bentar ya, bentar ya. Oke, berikutnya kita coba masukkan routingnya tadi ke button ini. Itu ada di resource, views, pages, student, index. Kita buka, ini tutup, tutup. Kita cari tombolnya. Student data, action. Nah, ini. Di sini kita kasih juga kayak gini. Nah, ini kita copy, terus kita pastekan di button edit ini. Nah, ini yang ini edit. Nah, tapi nama routingnya bukan destroy. Nama routingnya kita samakan sama yang kita buat ini. Student titik update. Kita copy, terus kita paste. Nah, jadi nanti routing ini tuh juga ngirim di sini. Nah, ini cara ngirimin ID-nya. Nah, itu soalnya di belakang ini kan perlu ID. Jadi kita perlu mengirimkan ID kayak gini. Nah, ini eh, contohnya Markis bisa kayak gini. Atau mungkin kalau simple juga bisa kayak gini juga. Nah, ini dihapus langsung bisa kayak gini juga sama. Nah, coba kita berikan aja. Ini kalau di refresh, nah ini kelihatan di pojok kiri bawah ada tulisannya student slash update slash 2. Nah, itu. Nah, ini kalau pakai cara yang ini. Nah, kalau caranya yang pertemuan kemarin juga bisa dikasih array, terus isinya ID, nah, terus kayak gini tampilannya. Hasilnya sama. Nah, hasilnya sama. Jadi nanti seperti itu buat nyeting buat routingnya sama naruh di bottom. Oke. Oke. Sampai sini ada yang ketinggalan? Apa kecepatan atau kayak gimana? Ngomong aja apa? Ya gimana? Lanjut, lanjut. Gimana dari panitia lanjut? Oke. Nah, kalau ini udah kita buat, terus kita tinggal handle di starting controllernya. Ini kita ubah namanya juga. Yang ini kita ubah namanya sesuai sama yang kita masukkan di sini. Ini kita copy. Nah, karena tadi kita ngirimin ID, nah ini ID ini. Jadi nanti perlu kita tangkap juga di sini. Nah, ini terserah mau namain variabelnya apa. Tapi biasanya itu nama variabel di sini itu kalau bisa samain juga sama yang di sini. Oke, jadi nanti gampang gitu aja ingetnya. Nah, aku namain ID. Terus returnnya ini, nah buat lihat nanti ID-nya yang kekirim atau enggak, kalian bisa pakai method atau function namanya dd. Ini kita dd ID-nya. Nah, dd ini fungsinya itu nanti buat nilai, buat melihat suatu nilai. Nanti jadi nanti tampilannya kayak gini. Kalau kita refresh, terus kita tekan edit. Nah, nanti bakalan ngasih tahu kayak gini. Apa ya? Buat konsol gitu atau nampilin nilai suatu variabel atau ya nilai suatu variabel kayak gitu. Nah, ini kan udah cocok ini sama ini. Nah, terus yang di DD juga nanti nampilin
file mana sih atau path kita nge-DD. Nah, tadi kan kita nge-DD di starting controller line 56. Ah, ini 56 akan sama kayak itu. Terus kalau udah kayak gini, ngapain? Nah, ini kita perlu ngambil nilai student yang ID-nya itu dua ini. Jadi caranya, pertama kita simpan dulu di variabel. Ini aku contohkan pakai variabel student gitu aja. Student, terus nanti isinya itu kita manggil objek atau model studentnya, student. Nah, kan biasanya kalau kita ngambil semua nilai kan pakai get, get atau all gitu ya, buat ngambil semua nilai. Coba tadi dia lagi. Nah, kayak gini. Nah, nanti kan, nah kalau gini kan nanti nampilinnya itu semua student. Ini karena cuma ada satu aja studentnya, jadi nampilin studentnya cuma satu. Nah, kalau kita mau ngambil student berdasarkan contoh berdasarkan ID yang ID-nya kita ambil dari URL tadi atau mungkin berdasarkan nama atau apa sih nama, gender atau yang lain itu kita bisa kasih pengecekan pakai where kayak gini. Terus masukin nama kolom yang mau kita cari. Where ini kan ID. Kita masukin ID. Nah, ini kasih koma langsung. Nah, gini. Nah, terus nanti ininya nggak kita get kayak gini. Atau mungkin nggak kita all kayak gini. Tapi kita pakai first. 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 Nah, kayak gini. Jadi, eh, cari student yang ID-nya itu sama sama kayak kita masukkan yang di sini. Terus nanti ambil kolom yang pertama atau ambil student yang pertama. Jadi cuma diambil satu student yang sesuai dengan ID yang kita minta. Kalau kita minta ID-nya dua, berarti nanti yang tampil cuma ID student yang ID-nya dua yang pertama. Nah, coba kita lihat aja. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Sekilas sama, tapi ini tuh ngasilin cuma satu apa? Cuma ngambil satu student kayak gitu. Nah, hasilnya kayak gini. Ada cara lain biar singkat, nggak pakai cara ini. Ini coba kita komen, terus bawahnya bisa pakai find, find, harus kita langsung masukkan ID-nya. Nah, ini kalau kita coba, nah hasilnya sama. Terus bedanya apa? Secara itu sih nggak beda, tapi find ini lebih singkat gitu aja. Jadi kalau find ini kita nggak usah pakai where, nggak usah pakai first, tapi setauku kalau find ini cuma bisa ngambil pakai primary key-nya. Jadi kalau kita ngeset primary key-nya itu ID, kita nge-find-nya itu cuma bisa pakai ID. Jadi find ini setauku itu cuma bisa kita ngambilnya itu pakai primary key-nya. Nah, kalau where ini kita bisa luasa. Bisa pakai ID, bisa pakai nama, pakai alamat, dan lain-lain kayak gitu. Sampai sini ada yang tanya kan? Gimana? Gimana, 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 gimana? Ada yang tanya kan? Gimana? Apa kecepatan apa kayak gimana?
Halo, panitia apa peserta yang lain? Oke, 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 oke. Jadi kalau udah kita ambil studentnya kayak gini, nanti kita enak masukin di form-formnya kayak gitu. Pertama, kemudian berikutnya ini kita hapus. Nah, berikutnya kita buat lagi di view-nya ini halaman untuk formnya. Nah, karena formnya itu mirip sama yang create, kita kopikan aja file yang create ini. Cuma kita ubah di namanya. Jadi copy kita hapus, terus ini coba kita ganti jadi update. Nah, update kayak gini. Nah, terus ini kan ini view-nya tadi ngarahnya ke student titik grade. Ini kita masukkan ke student titik update. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau udah kita refresh, nah ini bakalan nampilin form kayak gini. Tapi nanti kita isikan setiap field-fieldnya ini sesuai sama student yang kita pilih kayak gini. Ini grade student. Coba kita masuk ke sini. Nah, ini kita ubah yang grade yang title atas jadi update. Nah, ini kalau kita copy, refresh, nah, udah nanti. Nah, terus kita tinggal ngisi field-field ini. Nah, ini coba kita lihat di, nah ini mesti pakai kompleks. Jadi untuk ngirim variabel ini ke halaman update itu pakai caranya bisa pakai gini student terus dollar student, nah kayak gini bisa pakai kayak gini. Ini cara pertama kayak gini, atau bisa pakai atas kayak yang atas tadi pakai compact kayak gini. Nah, compact nanti kita isi sesuai nama variabel ini. Nah, kayak gini. Nanti di sana juga kita pakai variabelnya kayak gini juga namanya. Compact, coba kita cari form yang pertama apa sih? Form pertama nama. Oke, nama kayak gini. Nah, ini kan nggak punya nilai. Nah, ini kita pakai atribut atau properti nilai value gini. Ini nggak kayak. Nah, value ini pakai kurung-kurung kurung kurawal dua gini. Terus kita masukin variabel gini, student. Terus kolomnya kita ambil ini student name. Itu nama pakai student name, pakai panah. Nah, kayak gini. Ini kalau kita refresh, nah udah isi satu. Jadi untuk bawah-bawahnya caranya sama. Jadi coba kita kopikan aja. Nah, terus yang gender ini kita isi satu gini. Gendernya gender ininya berarti men. Oke. Tapi ini nanti selected. Nah, jadi nanti udah keisi main kayak gini. Nah, terus untuk umur juga mirip-mirip sama yang atas. Kita pakai atribut atau property value juga. Terus nah, ini kita kopikan. Coba kalau X itu pakai X A ke umur A ke ini. Nah, kan.
Terus address berikutnya, itu alamat. Ini kita kopikan aja biar nggak lama. Kan, terus X-nya kita ganti jadi address. Nah, untuk file input, bentar lihat. Nah, image. Untuk file input juga sama, kita kopikan. Terus ke ini. Oke. Nah, ini kita kopikan ya, images. Kan dari tadi WA cepetan. Kalau emang kecepatan ngomong langsung aja ya di itu. Kalau emang kecepatan bilang aja langsung di meet. Kalau enggak di chat soalnya enggak kebaca. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat kan udah kita isikan semua nih. Buat formnya. Jadi nanti sesuai. Coba kalau kita masukkan satu student lagi. Data. Nah ini. Nah kalau kita submit. Jadi kan datanya udah ada dua. Di database juga udah ada dua. Nah ini coba kita perbaiki satu hal lagi. Yang di ID ini kan urutannya jadi kayak gini ya. Coba kita ubah biar urutannya itu sesuai. Nah ini kan pakai student ID. Nah di Laravel sendiri kita sama buka-buka dokumentasi biar nggak males baca dokumentasi. Oke. Nah kan kita pakai for each. Ini namanya blade template buat ngeloop for each. Kalau kita lihat di dokumentasi, bentar, kita masuk ke views, dengan views, coba kita bentar, coba cari di, wah ini blade template, kita cari for each loop. Nah ini kan, nah pas kita ngeloop itu sebenarnya kita itu punya variabel $loop iteration. Nah, ini nanti isinya itu looping kita itu udah iterasi atau nomor keberapa. Jadi coba kita praktekin aja. Yang dia apa yang di halaman indeks di views, resource, pages, terus pattern indeks ini, pas kita ngeloop student, ini kan di nomornya kan kita pakai ID. Ini kita hapus, kita ganti pakai $loop loop iteration. Nah, kayak gini. Biar apa? Biar nah, nomornya ini bakalan otomatis ngikuti iterasi keberapa dari looping tadi. Nah, terus $loop ini dari mana kok? Kan tadi kan nggak ngirimin sama sekali nih di indeks ini nggak ngirimin dollar loop. Nah, $loop sendiri itu ini the loop variable also contain variety of the useful property. Jadi $loop ini nanti ada
adalah itu kayak variabel yang udah otomatis ada setiap kita melakukan looping. Jadi kalau kita looping di dalam blade template for each ini nanti otomatis ada $loop ini. Nah, $loop ini memiliki beberapa properti yang karanya kayak index, iteration, count, dan lain-lainnya kayak gini. Ini nanti bisa kalian manfaatin kalau emang membutuhkan eh, properti-properti yang ada di $loop ini. Oke, lanjut. Nah, nanti kan tadi kan udah dibuatin dua data. Nah, ini coba kita cek. Nah, ini kan udah masuk juga kalau yang Rifki, nanti isinya Rifki, gender, alamat, umur juga udah nyesuaiin. Terus yang Rifki juga, nah sama kayak gini, udah nyesuaiin. Nah, berikutnya kita handle untuk yang submit ini. Coba ini kalau tulisan submitnya kita ubah aja. Jadi contoh update. Terus ini BTN-nya biar warnanya hijau pakai sukses. Nah, ini. Nah, nanti tampilannya kurang lebih kayak gini. Untuk button update. Ada kendala sampai sini? Ada yang tanyain? Somanya jam berapa panitia kalau boleh tahu? Halo, tes jam 3. Nah, kan kita tadi udah buat buat nampilinnya. Jadi nanti terakhir ini tinggal kita handle untuk button button atau tombol update ini. Kita lihat dulu di update ini atas default. Nah, ini kan masih ngarah ke nyimpen data. Kita buat lagi satu yang nanti untuk update ini. Nah, untuk metodenya update sendiri, kalian bisa pakai, ntar aku lupa apa aja. Bisa pakai put atau bisa pakai patch. Nah, ini metodenya bisa pakai ini. Terus bedanya apa? Sebenarnya sama, tapi pilih aja salah satu. Kalau yang biasanya dipakai sih metodenya put untuk update. Routingnya sama, isinya sama, ngarahnya di sini di coba kita ngarah ke update-update. Ini kita edit coba. Terus ini metodenya kita arahkan juga ke edit, ini juga ke edit kayak gini. Jadi nanti ini put, student, edit, edit kayak gini, edit. Nah, terus kalau udah kayak gini, ini kita ubah student. Nah, ini student store diganti jadi student edit. Terus kita kirimkan juga ID-nya. Caranya sama, bisa pakai yang tadi gini. Kita copy aja juga. Bisa pakai ini, terus ID, atau pakai ini, terus seperti ini ID, terus ini, nah kayak gini. Caranya mirip. Nah, tapi karena HTML atau browser itu nggak mengenali yang namanya method. Ini kan method ini deh, method get, post, delete kayak gitu. Kan di browser itu cuma mengenali kan metodenya itu kan cuma get sama post. Jadi kita perlu mengakali biar request yang kita kirim di form ini itu nanti berupa metode put. Nah, caranya kayak gimana? Kita ubah aja kayak gini di add method kayak gini.
Terus kita isikan put gitu. Sesuai dengan ini yang kita tuliskan ini, ya sesuai sama yang ini tadi, yang put. Kalau kita pakai patch, ini tuliskan patch kayak gitu. Ini coba kita refresh. Nah, tampilannya nggak sama. Tapi kalau mau lihat, kita klik kanan, saya inspect elemen kayak gini. Terus kita lihat di formnya apakah udah ngerti. Nah ini kan, nah nanti Laravel bakalan buat input tipe hidden kayak gini. Name-nya itu underscore method, nanti value-nya dengan itu juga. Nah di atas ini udah berubah juga kan, yang http student slash edit slash 2. Nah kayak gini. Nah kalau udah kayak gitu, tinggal kita handle di controllernya. Ini kita berikutnya kita buat public kayak gini lagi, tapi ininya edit, ID-nya biarin, soalnya nanti kan kita ngambil ID juga. Kalau kita return, nah nih, selain kita ngambil ID, nanti kan juga kita ngambil setiap request. Nah, sama kayak metode store gini, kita butuh request ini. Kita copy, kita bawa, nah ini, setelah ID ini, kita kasih koma, kopikan yang request ini. Coba kita dd lagi, dd $request all untuk kita nge-console semua request yang nanti kalau kita tekan nanti bakalan munculin. Nah, coba terus kita praktekkan aja. Nah ini kalau kita klik, nah nanti bakalan ngambil setiap requestnya ini, token, method, nama, gender, age, sama address kayak gini. Untuk file handle-nya itu beda. Nah kalau udah kayak gini, tinggal kita gunain buat update aja. Nah, karena ininya sama, kita kopas aja. Nah, pertama kita butuh variabel ini juga, kita kopas. Ini terus kita returnnya habis nanti kalau kita udah update, nanti kita langsung redirect ke halaman student index ya. Jadi ini nanti kita copy, terus returnnya ini kita kasih redirect route, nama routingnya kayak ini. Jadi nanti habis kita edit, nanti bakalan di redirect atau dikembalin ke halaman student yang list student itu tadi. Nah, kali ini udah kita find. Nah, kalau udah kita find, tinggal kita dollar student, terus kita update. Nah, kayak gini. Atau mungkin kalau cara lebih cepatnya bisa kalau kayak gini. Get $request langsung all. Ini cara shortcutnya gitu nanti. Ya, nanti cuma beberapa baris kayak gini buat nge-update. Coba kita coba aja apakah error atau tidak. Ini. Vicky dan Saputra, coba kita update. Kita klik name. Oh, ini pakai student name. Coba kita ganti yang diupdate ini, yang di nama, bagian input nama. Ini kan yang name-nya kan pakai name. Ini kita ganti jadi student name. Terus yang ini juga for-nya ini name jadi student name, ID-nya name jadi student name. Terus coba kita coba lagi. Update. Klik. Nah, ininya udah masuk update. Di database juga udah update kayak gini. Itu cara simpelnya.
bisa pakai satu baris kayak gini. Syaratnya name yang di sini, yang di inputan ini harus sama sama yang di sini yang kita taruh di tabel. Jadi harus cocok gitu. Terus kalau ada, ini cara agak ribet nih. Ya nggak ribet cuma agak student plus update. Terus kita masukin satu-satu kolomnya. Kayak contoh tadi student name. Bentar. Student name ngambil dari $request student name. Kayak gitu. Ini seterusnya kayak gitu. Kayak gender, berarti dari gender kayak gini. Terus umur, dari umur, terus address, dari address kayak gini. Nah, ini. Ini cara yang agak panjang dikit. Terus ini cara yang pendek. Terus apakah hasilnya sama? Kita coba edit yang Ricky lagi. Update lagi yaitu. Terus umurnya jadi 21 gitu. Update. Nah, hasilnya itu sama. Nah, udah nanti lagi juga. Terus bedanya apa? Sama sih. Cuma ini cara yang lebih singkat, ini cara yang agak panjang dikit gitu aja. Untuk penggunaannya sendiri terserah kalian ingin pakai yang mana gitu. Udah editnya ada yang tanya kan? Gimana? Gimana teman-teman? Ada yang kesulitan, kendala? Gimana? Apa sinyalku putus-putus? Apa nggak kedenger? Apa kayak gimana? Oke. Kayaknya buat yang edit udah sih itu aja. Gimana dari panitia? Halo panitia? Halo. Eh, bisa jawab langsung ini. Soalnya kan materi ini kan tinggal dikit lagi. Oke. Kalau udah sih ya bisa jawab. Oke, karena materi selama bootcamp ini kayaknya udah terakhir ya sampai yang edit tadi. Mungkin sepanjang bootcamp ini kalian ada yang tanyakan terkait materi mungkin atau mungkin Laravel atau berbagai hal yang bersangkutan di kuliah atau mungkin di dunia programming web developer atau yang lain-lainnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan boleh langsung open mic, raise hand atau mungkin chat boleh. Silakan. Monggo silakan ya tanyakan sama nunggu waktu isoma juga. Gimana? Sambil nunggu waktu isoma sama nanti penyampaian apa proyek akhir ya panitia. Halo. Iya, Mas. Hmm. Katanya yang nggak nyelesain proyek akhir nanti nggak dapat sertif sama SSKM ya. Enggak apa itu buat
kita door prize saja sih, bukan persyaratan. Oh, oke oke. Apa yang penilai apa hadiah aja. Oke oke. Gimana gimana? Mungkin dari panitia ada pertanyaan atau gimana atau serta terserah sih. Kalau kalian ada pertanyaan monggo. Mumpung masih di mute, ayo. Cara untuk tambah data menggunakan Excel. Tambah data. Oh, import data gitu ya. Import datanya dari Excel gitu ya. Iya, Bar. Halo. Jadi nanti datanya nggak kita itu. Oke. Itu perlu package atau library namanya apa ya, aku lupa. Laravel Excel kalau nggak salah. Nah, ini websitenya namanya Laravel Excel. Ntar downloadnya agak lama. Nah, ini nanti Laravel Excel ini gunanya nanti buat kayak ekspor sama import Excel di Laravel. Kalau kita lihat di dokumentasinya, ntar ya downloadnya agak lama. Santai, santai, santai. Nah, ini ada tutorial instalasi, ada minimum requirement, composer, kawan-kawan. Terus ini juga ada menu buat, nah kayak 5 menit quick start buat ekspor sama import ya. Ya kayak gini. Jadi nanti kita kalau yang di ini bisa baca-baca di dokumentasinya aja sih buat importnya. Nah ini kayak pertama buat kegratisan apa model importnya dulu, nanti terus dimasukin kayak gini, terus nanti tuh ini cuma beberapa step aja. Mudah kok kalau buat ekspor import Excel kok. Pakai ini library atau package namanya Laravel Excel gitu. Jadi nanti kalau butuh report berupa Excel bisa pakai ini Laravel Excel. Oke, lanjut lanjut. Next question, next question. Monggo. Siapa? Terima kasih. Siap-siap. Nanti kalau PDF juga ada library atau package-nya sendiri. Laravel Doom PDF itu nanti buat ekspor jadi PDF. Gimana gimana? Tanyain aja nggak apa-apa. Soal kuliah, TA, apa gitu, biar agak rame nggak apa. Soalnya kan nanti TA-nya anak S1 kayaknya banyakan pakai web ya. Nah itu kalau yang tak lihat tahun sekarang sih banyakan pakai Laravel sih. Jadi nanti mungkin bisa bantu-bantu kalian juga kalau kalian TA atau skripsinya pakai Laravel.
Jadi nanti kalau mungkin tanya-tanya Mas kalau Laravel itu belajarnya di mana atau mulainya itu belajar apa dulu kayak gitu, boleh kok, silakan. Kalau buat login register, apakah mending buat dari awal atau bisa pakai library lain kayak Laravel Bridge atau rekomendasi lain? Oke. Oh, kemarin nggak disinggung ya sama Mas Krisna ya. Jadi di Laravel sendiri itu teman-teman, selain kita bisa buat eh, autentikasinya itu manual atau kita bikin sendiri, itu Laravel juga menyediakan kayak apa ya, starter kit gitu. Jadi nanti kita udah otomatis dibuatin kayak login, register, verifikasi email, token dan lain-lain. Itu bisa pakai itu Akbar yang tadi ngomong pakai Breeze, terus ada apa lagi aku lupa. Pokoknya ada beberapa gitu. Salah satunya ada Breeze tadi. Nah, tapi kalau kalian butuh fiturnya itu emang kompleks, apa itu buat login registernya, bisa kalian pakai manual. Tapi kalau kalian emang butuhnya cuma kayak login registernya itu pakai email sama password, terus tokennya cuma ya simpel-simpel aja, itu bisa kalian pakai Breeze tadi atau aku lupa satunya itu apa ya. Pokoknya ada kok beberapa itu. Oh iya, Laravel Fortify juga ada. Bentar. Laravel Fortify. Fortify apa? Ah ini. Jadi nanti kita dibuatin buat controller model sama view-nya juga. Nah ini untuk autentikasi backend yaitu dan lain-lain. Juga setauku juga ada yang cuma nyediain backend-nya aja buat autentikasinya. Jadi nanti front end-nya itu nggak dibuatin kayak gitu. Oke. Terus untuk apa kayaknya? Apakah mending buat dari awal atau bisa pakai lebih lain? Kalau emang kalian males males buat login register sih pakai Breeze nggak apa-apa sih. Orang kan login register kan kayaknya simple-simple gitu-gitu aja. Atau kalau kalian ingin belajar login register juga bisa buat manual. Oh ya gampang kan? Buat manual cuma beberapa baris saja sama buat tampilannya kayak gitu. Terus di Breeze atau tadi Laravel Fortify itu juga untuk front end tampilannya atau tampilan halaman login registernya itu juga bisa kalian edit lagi. Jadi nggak fix nurut punyanya Breeze atau Fortify tadi. Jadi bisa kalian edit lagi buat tampilannya. Kalian ganti warna, eh, buttonnya atau formnya kalian styling styling lagi gitu juga bisa. Oke,
Ada yang ditanyakan lagi? Gimana? Dari panitia sendiri gimana? Gimana? Kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, mungkin sesi materi dari saya, Riki Yang Sutra, sekian dulu. Untuk apa step berikutnya saya arahkan ke MC. Oke, terima kasih. Oke, baik. Makasih Mas Riki atas materinya hari ini. Selanjutnya yaitu penyampaian tugas project, mini project untuk teman-teman semuanya. Jadi, kalian harus membuat mini project dengan ketentuan yang pertama yaitu tema atau topik dibuat bebas, lalu ada fitur CRUD, login dan register, kemudian menggunakan framework Laravel, dan dibuat sekreatif mungkin. Untuk mengumpulkannya, diposting di IG, lalu di tag HMSI Undika. Durasi maksimal video yaitu 10 menit dan deadline-nya yaitu Senin tanggal 18 September. Ada yang ditanyakan teman-teman mengenai mini project ini? Kalau nggak ada yang tanya, selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Bagi para peserta bisa menyalakan kameranya dan memakai virtual background. Teman-teman bisa menyalakan kameranya semua ya untuk dokumentasi. Untuk si PDD dipersilahkan.
Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya yaitu mengisi link absensi. Linknya bisa diakses di chat ya. Terima kasih. Baik, kita sudah di ujung acara ya teman-teman. Kita juga jangan lupa kepada teman-teman semua untuk tentang mini projectnya masing-masing untuk dikerjakan. Nanti ada hadiah yang menunggu untuk itu. Dan juga ya kita udah sampai di ujung acara, udah 5 hari ya kita melakukan bootcamp Laravel ini. Sudah banyak yang kita lewati. Makasih juga kepada Mas Jufer, Mas Riki juga. Mohon maaf karena Mas Jufer tidak bisa hadir hari ini karena berhalangan karena ada acara hingga akhirnya digantikan oleh Mas Riki Damar. Terima kasih kembali kepada Mas Riki Damar karena sudah mau berkenan untuk menggantikan Mas Jufer. Baik, kami segenap panitia untuk acara training Laravel ini mohon maaf sebesar-besarnya bila selama ini mungkin masih banyak kekurangan atau masih ada beberapa kesalahan untuk bagi peserta. Baik, semoga acara ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa untuk membantu teman-teman untuk bisa lebih tahu tentang apa itu Laravel hingga bisa untuk diimplementasikan dengan lebih baik. Ya, baik, sebelum kita tutup acara, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman sudah mau meluangkan waktunya selama 5 hari ini. Terima kasih juga kepada semuanya sudah ikut itu ya. Saya selaku MC kepada Kak Yasmin, Kak Ferdina, kepada Kak Rizky juga terima kasih. Kami juga seluruh panitia, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih ya teman-teman semua sudah mau mengikuti acara selama 5 hari ini ya. Kalau kalian sudah itu bisa untuk keluar, bisa leave meeting ini. Terima kasih. See, you've been all around the globe. Not once did you leave my mind. We talk on the phone from night till the morn. Girl, you really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. We're real worldwide, breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. That girl like something of a poster. That girl is a dime, they say. That girl is a gun to my holster. She's running through my mind all day. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. It's like my iPod stuck on replay.
Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. It's like my iPod stuck on replay. Guys, kita perlu eval dah ini. Mas, cek dulu Mas. Tuh. Apa dia Mas? Gak tahu Mas. Kan Apa? selama acara. Barang wis. Sini enggak yo kurang ya sini. Eval cuman berapa? 4 orang. Ya itu aja mungkin Mas tadi Mas. Tak pikir Mas Ricky udah Mas